wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, Habib Anis dari Tlatah Pati, Kiai Haji M. Nawawi Khalil Suyuti atau lebih akrab kita kenal sebagai Kiai Nawawi CS dari Rembang, Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora. Saya hormati Ketua Les Bumi PCNU Blora Bapak Dalhar Muhammadun, Ketua PCNU Blora Bapak Ahmad Fatah yang saya hormati, Ketua PMI Blora Sahabat Kemana, dan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Blora Pak Masud yang saya hormati. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Simpul Ma'iyah dari Tuban atau yang biasa dikenal dengan Jimat. Kemudian teman-teman dari Ma'iyah Purwodadi dan teman-teman dari Rembang Sendon Waton. Para tamu undangan dan para peserta seluruhnya yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa dikumpulkan dalam satu wadah di pendopo Kabupaten Blora ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum menginjak ke inti acara, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri karena masih dalam momen Lebaran. Minal aidin wal faizin. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kedatangan para peserta dan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati peserta. Kemudian kami ucapkan mabruk, alfa mabruk, ulang tahun dari guru kita Mbah Nun yang ke-68, dan kami mengucapkan berduka cita atas berpulangnya Kiai Muzammil, juga salah satu dari guru kita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Di sini kami sebagai moderator akan menemani dulur-dulur semuanya, dulur-dulur Lubung Bailora dan kawan semuanya sampai kurang lebih nanti jam 11 ya, karena ini masih izinnya sampai jam 11. Perkenalkan, saya Ahmad Yaud Jamil dan teman saya Zainal Mustafa, akrab disapa Zen. Dan nanti selama beberapa jam kemudian, kurang lebih 2 jam lebih 5 menit, saya akan menemani dulur-dulur semua untuk membahas tentang materi tema pada kali ini, dengan tema yaitu Gelembung. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit mengenalkan perjalanan Simpul LB di Kabupaten Blora, Lubung Bailora di Kabupaten Blora. Nah, LB ini pada awalnya ada beberapa kelompok anak muda yang notabene sangat
sefrekuensi dengan apa yang disampaikan oleh MH Ainun Najib, dan di situ kerap sekali untuk mengikuti pengajian-pengajiannya, sehingga teman-teman atau dulur-dulur pemuda ini berinisiatif untuk membuat simpul di Kabupaten Blora, dan memang terwujud ketika awalnya tidak Lubung Bailora tapi Gerdu Syafaat. Nah, ini ditetapkan pada ini Lubung Gerdu Syafaat ini setiap tanggal 5 itu mengagendakan rutinan dari rumah satu ke rumah yang lain. Itu pada tahun 2017 ketika pada tanggal 6 itu Lubung Bailora baru ada nama itu Lubung Bailora atas nama sowan dari Mbah Nun ketika wadah itu. Sampai saat ini Lubung Bailora sudah menginjak di usia keempat. Ya, semoga harapan kita Lubung Bailora jadi salah satu jawaban dari Kabupaten Blora. Kita menginjak langsung ke mukadimah. Oh ya, tak lupa kami mengingatkan pada para peserta yang hadir untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Iya, tema yang kita ambil pada edisi kali ini yaitu gelembung. Sebenarnya tema ini tuh berangkat dari ini ya, dawuhnya Cak Nun, dawuhnya Mbak Nun pada suatu kesempatan bahwasanya aku ingin gelembung. Ainun ini gak ono, seniman gak ono, penyakir gak ono, aku ingin gelembung. Nah, sebenarnya itu gelembung itu gimana? Nah, pada malam hari ini kita akan membahas itu lebih dalam. Gelembung sendiri ya, secara terminologi itu kan nge itu kayak kata kerja, tapi diambil dari kata benda gitu. Asalnya kan gelembung. Nah, pekerjaan menjadi gelembung itu kan gelembung. Kayak misal ganden. Pekerjaan menggunakan ganden itu kan ganden. Itu ada N-nya gitu. Terus kalau di Arab itu ada juga gramatikalnya gitu. Misalnya nyawiji itu tauhid. Tauhid itu asalnya satu. Tapi pekerjaan menyatukan itu kan tauhid. Wahadai wahidu tauhidan gitu ya. Terus apalagi kata yang diambil dari kata benda itu apa gitu. Ada juga gatel, tapi pekerjaan sing gatel itu gateli ya gitu. Nah, terus gimana ya pekerjaan menjadi tepung itu kemana? Pekerjaan menjadi gelembung. Nah, diambil dari sifat tepung itu sendiri, menggumpal, melebur menjadi satu. Tepung itu satu materi, melebur menjadi satu dengan materi-materi lain menjadi komponen baru, jadi identitas baru gitu. Nah, di sini yang dimaksud gelembung dalam bermasyarakat itu satu individu melebur bersama masyarakat dengan tanpa menghilangkan keunikannya. Iya, manusia itu makhluk sosial, tapi juga makhluk individu. Gitu. Seperti kayak gini, Rondo Royal. Rondo Royal itu kan campuran gelembung, tapi dikasih
tape gitu kan ya. Tapi kita bisa bedain karakteristik gelepung sama tapenya itu beda kan ya. Berarti itu menyatu tapi dengan tidak menghilangkan keunikannya gitu. Itu kalau dalam dunia kuliner Rondo Royal. Terus nah, terus itu kalau sebenarnya gimana dalam masyarakat modern sekarang gitu, terus dalam industri modern sebenarnya kata gelepung ini kalau bahasa kerennya saya bisa nyebut itu kolaborasi gitu. Satu individu beda dengan individu lain yang beda itu berkolaborasi, menyatu mereka. Dan sepertinya apa ya, model bisnis sekarang, pola bisnis sekarang itu memang lagi tren-trennya gitu, collab gitu. Collab YouTube, YouTuber, terus collab startup, Gojek, Tokopedia. Itu kan dua hal yang beda. Gojek transportasi, Tokopedia kayak e-commerce gitu, shopping gitu. Itu kan beda, tapi mereka collab. Tapi kan terlihat keren gitu kan ya. Itu proses gelepung. Nah, itu dalam dunia industri seperti itu gelepung. Terus dalam hubungan antar manusia itu gelepung itu gimana? Saya tuh melihat gelepung itu kayak cinta gitu ya. Satu individu dengan individu yang lain saling memberikan kasih sayang, menghilangkan egonya masing-masing dan melebur menjadi kita gitu. Aku dan kamu melebur menjadi kita. Dan barangkali gelepung adalah bentuk cinta yang paling liar. Mantap. Iso ya. Mungkin beberapa menit, 15 sampai 20 menit ke depan saya akan mencoba untuk bertanya jawab dengan audiens tentang menurut dulur-dulur itu makna gelepung sendiri itu apa, dan mungkin sebelum adanya nanti pemateri yang sesungguhnya, nanti akan mencoba untuk mencoba menggali arti gelepung itu sendiri mungkin secara filosofi, secara sosiologi, secara sejarah. Mungkin ada nanti Pak Bupati Blora bisa gelepung secara politik nanti seperti apa, dan ada Ketua Sukumi Kabupaten Blora mungkin berbicara mengenai gelepung dari sudut pandang kebudayaan seperti apa, sampai nanti di ranah pendidikan, dan puncaknya tidak lupa nanti mengarah ke perspektif agama gitu. Dan gelepung itu sendiri sebenarnya tadi sudah disampaikan pada saudara saya, itu adalah konsep ketiadaan. Sebenarnya kita sendiri itu sebenarnya tidak ada, tapi diadakan untuk ada. Ya memang tidak ada, yang hanya Allah yang maha ada. Kita mencoba diadakan dan nanti akan diadakan juga. Nanti gelepung sendiri itu adalah bahan baku yang dimana kita sendiri ini semuanya secara pribadi ini adalah gelepung-gelepung. Tapi kita melebur jadi satu. Kita membahas suatu problema tertentu, yaitu kita melebur, yaitu adalah gelepung. Kita ini gelepung jadi satu ini untuk nanti diolah. Kira-kira gelepung ini mau dijadikan apa terserah. Setelah jadi apa, kita mau apakan? Apakah sudah jadi makanan, kita mau menjualnya, kita mau memakannya, atau kita mau ya wis diubah wae barang yang sudah jadi itu dari awal kita menggelepung. Kenapa
kita kok sebenarnya tidak ada tapi ditiadakan. Ya ibarat ada kursi lah, kursi di bawahnya ada kolong. Nah, kita ini adalah kolongnya. Ketika kursi atau meja dibuang, kolongnya juga akan hilang. Nah, mejanya itu siapa? Nah, kemudian ini ada lagi konsep rupa datu dan arupa datu. Upaya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Diharapkan nanti setelah pulang dari sini menemukan kira-kira saya sedang Gelembung ini mau jadi apa, atau ada cross check sendirilah dari kajian kita ke depan nanti itu. Nah, ini sebenarnya lumayan jauh ini. Oke, sementara itu silakan dari dulur-dulur jika ingin mau menyampaikan pendapatnya tentang Gelembung. Tapi sebelumnya sudah ada ini ya, layarnya. Kok layar apa? Tulisan materi. Sudah ya? Sudah dibaca apa belum? Kalau belum saya kasih waktu 2 menit untuk membaca. Oh, siap ya? Sepertinya waktu 2 menit cukup ya. Semuanya jadi. Kesuwen. Soalnya minat baca Indonesia nomor 60 dari 61. Oh. Minat baca tinggi tapi daya baca kurang. Silakan yang berpendapat tentang Gelembung, monggo. Mungkin barangkali sedikit memantik lah. Dari awalnya kita tidak ada dan kemudian diadakan. Jadi sebelum Allah menciptakan alam dan seisinya, itu kan pada awalnya menciptakan ini Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah ciptaan pertama. Ketika ada suatu produk, artinya di situ ada komposisi atau material dari sesuatu itu. Nah, kira-kira Nur Muhammad ini materialnya apa? Oke. Kira-kira material dari Nur Muhammad ini apa? Nah, misalkan itu penting. Oke, saudara. Mungkin ada peserta yang ingin menceritakan sharing-sharing pengalamannya Gelembung, atau mungkin ada yang pernah jadi tepung, jadi tepung. Enggak, saya kan percaya di sini pasti berbeda-beda latar belakangnya gitu kan ya. Oh, gak dikasih kok ini apa audionya? Taruh di kemauan Pak Panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mungkin
Jelas sedikit, ini ada saudara Maya dari berbagai daerah ingin menyampaikan selamat ulang tahun melalui video yang telah dikirim. Oh iya, ada. Bisa kita simak saja. Dulu. Oke, monggo untuk videonya untuk kita play. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير